Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang proses pengeluaran rolling. Ini nama-nama kelompok dari saya. Satu, Muhammad Zuhal Pahlawaridin, NIM 14 22200154. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmaluddin Muhammad Burhani, Akmaluddin Burhani, NIM 1422200155. Perkenalkan, Nama saya Dimas Aditya, NIM 1422200156. Perkenalkan, nama saya Aditya Krisamutra, NIM 1422200157. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Jaban, NIM 1422200160. Proses pengerolan logam atau rolling. Rolling atau pengerolan adalah proses pengurangan ketebalan atau proses pembentukan pada benda kerja yang panjang. Proses rolling dilakukan dengan satu set roll yang berputar dan menekan benda kerja supaya terjadi perubahan bentuk. Rolling dilakukan dalam dua tahap. Pertama, dilakukan pada suhu yang tinggi atau disebut hot rolling. Hot rolling dilakukan untuk mengurangi dimensi bahan baku ingot secara besar-besarnya. Setelah hot rolling, selanjutnya dilakukan cold rolling, yaitu pengerolan pada suhunya. Pada cold rolling, pengurangan dimensi tidak dilakukan secara besar-besaran karena proses ini memerlukan tenaga sangat besar. Hot rolling. Hot rolling merupakan tahap awal dari proses pengerolan material. Hot rolling dilakukan di atas suhu ekstralisasi. Material yang akan dirol biasanya berupa ingot atau logam hasil penuangan atau pengecoran. Setiap material memiliki suhu pengerolan panas yang berbeda-beda. Pada aluminium paduan, suhu yang digunakan sekitar 450 Celcius. Baja paduan menggunakan suhu pengerolan sekitar 1250 derajat Celcius. Sedangkan material tahan panas menggunakan suhu pengerolan sehingga 1650 derajat Celcius. Pengerolan panas atau hot rolling awal menghasilkan beberapa produk yang disebut sebagai blom, slab, dan billet. Blom biasanya memiliki penampang persegi dengan sisi paling tidak sebesar 150 mm. Slab biasanya memiliki penampang persegi panjang, sedangkan billet memiliki penampang persegi namun berukuran lebih kecil dibandingkan dengan blom. Cold rolling atau pengelolaan dingin merupakan proses akhir dari rangkaian proses pengelolaan. Cold rolling dilakukan pada suhu ruang. Karena dilakukan pada suhu ruang, cold rolling memerlukan energi yang besar. Karena material dengan suhu ruang memiliki kekuatan yang lebih besar dan akan menghasilkan produk dengan sifat anisotropik. Cold rolling bisa dibilang merupakan tahap finishing. Proses pengerolan ini menghasilkan permukaan akhir yang lebih baik. Selain itu, cold rolling juga menghasilkan produk dengan dimensi yang lebih baik dan menghasilkan produk dengan kekuatan serta kekerasan yang lebih tinggi. Jenis-jenis pengeluaran logam secara
kinematika pengelolaan diklasifikasikan menjadi 3 macam. Pertama disebut pengelolaan longitudinal. Kedua pengelolaan transversal dan pengelolaan ambigu. Ada bermacam-macam proses pengelolaan berdasarkan geometri biaya yang digunakan. 1. Flat rolling. 2. Back rolling. 3. Thread rolling. 4. Gear rolling. 5. Ring rolling. 6. Roll bearing. 7. shaft rolling. 8. tube rolling. 9. screw rolling. 10. tube rolling. Bentuk-bentuk benda kerja yang dikerjakan dengan rolling. 1. sheet. 2. pelat. 3. strip. 4 pipa. 5 bar. 6 rod. 7 kawat. 8 rel kereta. 9 bentuk struktural seperti I-beam atau profil siku. Selanjutnya, jenis material yang mampu dikerjakan dengan rolling. 1. logam fero. 2. logam non-fero. 3. logam paduan. 4. plastik. 5. serbuk logam. 6. keramik. Dan 7. hot glass. Tujuan proses rolling. 1. Mengurangi ukuran penampang benda kerja. 2. memperoleh bentuk yang diinginkan. 3. memperhaluskan ukuran butir benda kerja atau struktur butir lebih halus. Mengurangi kegetasan benda kerja. Benda kerja awal biasanya. 4. berupa ingot hasil pengecoran yang bersifat getas. 5. menghilangkan lubang-lubang kecil di dalam benda kerja. 6. proses pengecoran biasanya. 6. proses pengecoran biasa yang ada gas yang terjebak di dalam benda. 7. kerja dan menyebabkan lubang kecil. 8. meningkatkan kekuatan benda kerja. 9. meningkatkan kekerasan benda kerja. 9. memperhalus permukaan benda kerja. Gambar mesin rolling di bagian-bagiannya. Adjuster 2 ulir, 3 plat balok, 4 roll disk atas, 5 poros roll atas, 6 bearing roll atas, 7 roda gigi roll atas, 8 roll disk bawah, 9 poros roll bawah, 10 bearing roll bawah, 11 handle pemutar, 12 rangka mesin.
cacat pada plat dan sheet produk cacat pengerolan pada rolling, plat dan sheet produk pengerolan rolling, Cacat atau defek bisa cacat terlihat pada atau permukaan defek plat dan sheet bisa produk terlihat pada pengerolan. permukaan plat dan sheet Cacat produk juga bisa pengerolan. terjadi di dalam struktur Cacat juga bisa produk terjadi di pengecoran. dalam struktur produk Cacat-cacat pengecoran. tersebut tidak hanya Cacat-cacat merugikan tersebut secara penampilan, tidak hanya namun juga merugikan secara merugikan secara penampilan, mekanis. namun juga merugikan secara mekanis. Ada beberapa cacat Ada permukaan beberapa yang cacat bisa permukaan jadi yang bisa jadi jumpai pada sheet metal. jumpai pada sheet metal. Cacat permukaan tersebut Cacat seperti permukaan tersebut seperti kerak, karat, goresan, karat, cungkilan lubang, goresan, dan cungkilan sabekan. lubang, dan Cacat sabekan. permukaan bisa Cacat disebabkan permukaan karena bisa disebabkan inclusion karena dan inclusion ketidakbersihan dan pada material ketidakbersihan pada material tuang atau bahan baku tuang ingot. atau bahan baku ingot. Selain itu, cacat permukaan Selain juga itu, bisa cacat permukaan juga bisa diakibatkan karena kondisi diakibatkan jenis karena kondisi yang jenis berkaitan dengan yang persiapan material berkaitan dan dengan proses persiapan pengerolan. material dan proses pengerolan. Samping cacat permukaan seperti Samping di cacat atas, permukaan ada seperti cacat di atas, ada cacat lain yang bisa terjadi lain pada plat yang dan bisa sheet terjadi pada plat dan sheet produk pengerolan. pengerolan. Cacat pada pengelolaan adalah satu, WiFi Edge atau ring link yang terjadi karena roll yang melengkung. Dua, sobek atau retak pada bagian tepi. Sobek terjadi karena sifat duktil dari material yang digunakan buruk. Tiga, sobek atau retak pada bagian tengah terjadi karena sifat duktil dari material yang digunakan buruk. Alligatoring merupakan fenomena kompleks dan biasanya disebabkan oleh perubahan bentuk yang tidak sama pada pelet selama proses rolling. 5. Warping, yaitu disebabkan karena diameter bagian tengah roll kurang besar. 6. Timbul tegangan sisa di mana bagian tepi mengalami tekan dan bagian tengah mengalami tarik. Tegangan sisa di mana bagian tepi mengalami tekan dan bagian tengah mengalami tarik terjadi karena desain roll yang kurang tepat. 7. Timbul tegangan sisa di mana bagian tepi mengalami tarik dan bagian tengah mengalami tegangan sisa di mana bagian mengalami tarik dan bagian tengah mengalami tekan disebabkan karena selisih antara diameter bagian tengah roll dengan diameter bagian tepi roll terlalu besar. 6. Wrinkling di bagian tengah seperti yang telah diuraikan di atas. Bagian tengah roll pada flat rolling harus memiliki diameter yang lebih besar daripada bagian tepi roll. 9. Splitting. Splitting terjadi karena selisih antara diameter bagian tengah roll dengan diameter bagian tepi roll terlalu besar. Kesimpulan, rolling atau pengerolan logam adalah sebuah proses untuk mengurai ketebalan atau luas penampang dari suatu logam atau benda kerja dengan melewatkan benda kerja pada sepasang roll yang berputar dengan arah yang berlawanan. Proses rolling bisa dibedakan menjadi dua, yaitu hot rolling dan cold rolling. Faktor yang mempengaruhi proses rolling adalah temperatur benda kerja. Untuk mendapatkan hasil pengerolan yang baik, benda kerja haruslah mempunyai temperatur yang seragam. Sekian presentasi dari kelompok 6. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata,
kami mohon maaf. Sekian, Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.